Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dipertemukan dengan Pak Amir selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam, dan saya juga selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam. Ini Pak, mungkin ini adalah persoalan pelik ketika kita menyambut di bulan puasa Ramadan, Pak. Nah, ini ada beberapa yang memang perlu dipertanyakan, namun ini sangat urgent sekali karena memang menyangkut dengan pahala atau ganjaran setiap hamba tersebut. Nah, mungkin persoalan yang pertama ini, bagaimana Pak hukum orang yang berpuasa namun tidak melaksanakan sholat atau tertidur hingga lalai dalam melaksanakan sholat? Bagaimana itu? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang sebentar lagi kita akan bertemu bulan Ramadan ya, yang tentunya diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaan tadi walaupun dalam satu konteks ibadah mahdhah, tetapi kalau kita hukumi kaitannya dengan masalah puasa dan sholat, memang dalam satu hukum wajib ya. Tetapi kalau pertanyaan tadi berkaitan dengan masalah hubungan ya antara puasa dengan seseorang yang melalaikan sholatnya, apakah ada hubungannya? Tentu ada hubungannya, tentu ada hubungan kaitannya dengan masalah sholat ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah ya. Fa in sholahat sholaha sairu amaluhu, fa in fasadat fasada sairu amaluhu. Jadi kalau kita ambil makna secara pendek, bahwa sholat itu akan mencegah dari kemungkaran ya. Apabila seseorang itu memperhatikan sholatnya, maka perbuatan amalnya akan baik. Kalau tadi puasa dengan kemudian orang yang tidak sholat atau melalaikan sholat, justru yang salah itu bukan puasanya atau sholatnya, melainkan yang salah adalah orangnya. Nah, keterkaitan masalah sah tidaknya terkait dengan masalah puasa dengan hubungan seseorang tadi meninggalkan sholat, ya puasanya sah, karena batalnya puasa itu kan ada sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan ya, melalui mulut kemudian masuk ke kerongkongan. Dan seseorang itu meninggalkan sholat, tapi orang itu puasa, apa hukumnya puasa? Puasanya tetap sah ya. Tetapi orangnya itu telah berbuat yang tidak baik, yaitu melalaikan ataupun meninggalkan sholat. Maka orang itu tentu nanti akan mendapatkan sanksi dari apa yang telah ditinggalkan sholat itu sendiri. Nah, itu jawaban yang singkat mungkin bisa saya berikan. Mungkin ini Pak, ketika kita akan berpuasa itu kan sering tidur itu, dan juga ada istilah an-naumu huwal ibadah. Nah itu kan tidur bisa dikatakan ibadah ketika pada saat bulan puasa, itu gimana Pak? Ya, konteks dari hadis an-naumu ibadah itu bukan hadis ya, sebetulnya itu kalamul Arab ya, perkataan orang-orang Arab yang memang seolah-olah banyak dipelajari oleh kita bahwa itu hadis, padahal
Tidak. Nah, pertanyaan tidur yang mendapat ibadah itu atau tidur ibadah itu seperti apa gitu di bulan Ramadan ya terutama ya. Ya tentu ibadah, tentu tidur itu dalam waktu tidur gitu ya, menempatkan tidur pada saat waktunya tidur gitu ya. Ada waktu yang disebut dengan qailulah, itu kan ba'da duhur ya, tidur sebentar gitu. Dan Rasulullah melakukan itu. Kemudian malam hari ya, setelah menunaikan sholat isya, kemudian Rasulullah juga tidur. Nah, bagaimana kalau tidur terus itu ya? Itu bukan ibadah, itu namanya tidak produktif ya. Tidur yang disebut dengan tidur produktif itu adalah tidur yang sesuai dengan waktunya. Jadi bukan terus kemudian untuk beralasan bahwa tidurnya orang puasa di bulan Ramadan itu adalah ibadah, yaitu belum tepat ya. Kalau orang berpuasa kemudian menempatkan tidur di saat waktu qailulah, ba'da duhur hanya sebentar ya, mungkin antara jam 12 sampai jam 1 atau jam 1 lebih 15, nah itu pas memang, dan Rasulullah melakukan itu ya. Kemudian setelah sholat tarawih ya, kemudian tidur, nah itu pas ya, dan nanti tidak melalaikan pada saat sahurnya. Jika kemudian sholat tarawih bergadang kemudian sampai jam 2, jam 3 ya, nah, kemudian sahur, setelah sahur tidur, akhirnya melalaikan sholat subuhnya ya. Jadi komitmennya itu ada di kita semuanya sebetulnya. Jika kita ingin bergadang, maka jangan meninggalkan kewajiban, jangan melalaikan atas kewajiban kita. Artinya memang kita komitmen ya. Jika kita bergadang, ya maka subuh harus bangun gitu loh. Subuh jangan kita melalaikannya, subuh jangan kita tinggalkan. Sahur juga lakukan, karena sahur itu kan as-sahuri fil barokah itu ya. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun sejatinya tanpa sahur puasanya sah itu loh. Tapi kalau tidak sahur ya, nanti ada kekhawatiran yang mungkin di tengah hari gitu ya, siang terik seperti ini panas, akhirnya berakibat tidak kuatnya puasa gitu ya, perut sakit karena mungkin belum sahur atau dan lain seterusnya, akan berakibat seperti itu. Nah, sebaiknya kita ini kan orang-orang yang awam ya, orang-orang yang memang beda dengan orang-orang terdahulu, beda dengan salafus soleh, beda dengan seorang nabi. Ya apa yang dilakukan nabi ya harus kita ikuti ya, karena ittiba rasul ya, mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi saya kira seperti itu Mas Eki yang bisa saya jawab. Ini Pak, ada lagi mungkin dari beredarnya masyarakat, boleh nggak sih kita misalnya membersihkan telinga, habis itu mengupil, gosok gigi, dan juga ini ada yang yang kaum lelaki yang memang gimana hukumnya rokok ketika bulan puasa. Nah itu gimana Pak? Bolehkah atau gimana? Ada 3 di situ ya. Mengupil ya, terus membersihkan telinga sama merokok itu ya. Mengupil sama membersihkan telinga itu kan alasan adalah gatal ya, mungkin ya. Dengan beralasan gatal maka ngupil ya, dibersihkan kotorannya itu. Dan itu tidak masalah ya, selagi itu tidak ada sesuatu yang dimasukkan di dalam kerongkongan ya. Karena batalnya puasa itu ada sesuatu yang masuk ke kerongkongan ya, dari mulut kemudian diuntal ya, bahasa Jawanya diuntal masuk ke kerongkongan, habis itu masuk ke perut. Nah itu mungkin misal makanan ya, kemudian masuk ya, otomatis akan batal. Namun kalau yang merokok ya, merokok ini kan dari mulut ya, kemudian dihisap ya, hisapnya mungkin sampai merasakan ya, merasakan, kemudian asapnya itu dikeluarkan ya. Itu kalau sampai kemudian dirasakan ya, sampai kemudian kerongkongan ini bisa menikmati, ya itu bisa membatalkan ya. Menikmati kemudian sampai dalam itu bisa membatalkan. Tetapi sejatinya bahwa hal-hal yang mungkin sekiranya bisa berdampak kepada batalnya puasa itu dihindari. Kayak toh misal seperti gosok gigi itu ya.
gosok gigi di waktu pagi itu sebetulnya hukumnya makruh ya di saat bulan Ramadan. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan ketika gosok gigi ada sesuatu dari mungkin pasta giginya masuk ke ke tenggorokan yang berakibat kemudian batalnya puasa. Ya, hal-hal yang seperti itulah semacam kayak rokok, apalagi jelas kemudian penggunanya itu ya terkait dengan hal-hal yang mungkin sekiranya bisa membatalkan puasa. Saya kira itu. Maka hal-hal yang sekiranya bisa membatalkan puasa yaitu dihindari. Sekiranya khawatir nanti berakibat kepada batalnya puasa, dihindari. Karena memang ibadah puasa ini kan sifatnya adalah wajib, hukumnya adalah wajib. Maka setidaknya kita harus berhati-hati untuk melakukan puasa itu dengan penuh hikmah, penuh kehati-hatian, penuh ampunan, supaya dari pahala puasa itu bisa didapatkan. Gitu. Ini Pak, ada lagi mungkin ada beberapa yang ingin membayar hutang ketika puasanya belum selesai di puasa bulan lalu. Nah, bagaimana jika Ramadan ini sudah datang, namun hutang ini puasa masih belum diqodho? Ya, kembali kepada dasar hukum puasa itu sendiri kan wajib ya, karena ada perintah. Tadi yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jika kemudian tidak mampu ya untuk melakukan puasa Ramadan, maka di dalam hadis Rasulullah ya maupun di dalam Al-Qur'an Allah juga menjelaskan ya, maka apabila sakit ya kemudian berhalangan diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa Ramadan, tetapi harus mengqodhoknya ya atau nyaur ya istilahnya, menggantinya di hari-hari yang lain. Nah, di hari-hari yang lain itu memang secara teksnya baik di dalam hadis maupun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan itu ya. Apakah di tahun ini, apakah di bulan ini, ataukah di hari ini? Nah, itu tidak dijelaskan. Tetapi sifatnya segera ya, segera ditunaikan atau segera dilaksanakan hutangnya tadi. Ya. Nah, makanya sifatnya segera. Jangan kemudian kalau sudah mungkin sekiranya mampu ya, setelah Ramadan itu sudah selesai, ya maka segera untuk ditunaikan puasa yang ditinggalkan tadi, segera ditunaikan puasa yang mungkin ditinggalkan tadi, jangan ditunda-tunda. Khawatir nanti kalau ditunda-tunda berakibat malah bertemu Ramadan lagi. Nah, bisa jadi mungkin nanti Ramadan yang bertemu itu tambah mungkin ada kendala lagi ya, bisa jadi nanti menumpuk di hari selanjutnya Ramadan. Jadi kalau bisa disimpulkan memang ketentuan hari itu tidak dijelaskan. Ada hadis yang menjelaskan ketentuan harinya, cuman hadis itu lemah ya, dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud itu lemah. Ada satu rawi itu yang mungkin kredibilitas perawiannya lemah ya, tetapi intinya sifatnya adalah segera, bersegeralah ditunaikan, jangan ditunda-tunda. Namun kalau mungkin lupa ya bertemu dengan Ramadan, baru ingat ternyata Ramadan kemarin punya tanggungan puasa ditinggalkan, ya setelah Ramadan itu kemudian di sahur ya, ditunaikan hari yang ditinggalkan Ramadan itu ya, seperti itu ya. Namun lebih utama manakah Pak ketika kita membayar hutang terlebih dahulu, hutang puasa di bulan Ramadan atau puasa sunnah Syawal? Ya, karena ada hutang ya, hutang itu kan wajib ya, harus ditunaikan ya. Dan yang kedua sifatnya adalah sunnah ya. Syawal itu kan puasa sunnah ya. Jadi mana yang didahulukan? Ya mana yang wajib ya didahulukan ya. Yang
puasa Syawal. nyaur tadi ya, nyaur tadi daripada Syawalnya. Nah, khawatir mungkin nanti tidak bertemu dengan umur misalnya, khawatir nanti tidak bisa melakukan Syawal. Syawal itu kan puasa Syawal itu kan puasa sunnah ya. Kalau nyaur itu kan meninggalkan, itu kan artinya hutang ya, hutang ya segera ditunaikan. Maka kalau menurut saya sendiri, mana yang didahulukan ya lebih baik puasa tadi yang ditinggalkan itu didahulukan daripada puasa Syawalnya itu. Ini kan juga kita berpuasa lagi-lagi dalam masa pandemik lagi, Pak. Iya. Ketika tahun kemarin juga kita merasakan pandemik. Nah, kira-kira ini hikmah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan suasana pada pandemik ini gimana? Ya, tentu hikmahnya sangat besar ya. Hikmahnya sangat besar bagi kita yang memang bisa mengambil hikmahnya. Ada di antara kita yang mungkin tidak bisa mengambil hikmahnya, yang akhirnya kemudian melakukan puasa Ramadan itu hanya sebatas rutinitas ya, tidak menjadi sebagai kebutuhan ya, yang berakibat kepada tidak ada bekasnya dalam diri kita, yang akhirnya mungkin ketaatan, keimanan, ketakwaan dalam diri kita itu belum begitu kuat ya, yang akhirnya setelah Ramadan selesai ya biasa-biasa aja gitu loh, tidak ada peningkatan khusus itu loh. Seharusnya kan ada peningkatan khusus ya, mungkin di saat pandemi yang seperti ini ya seharusnya kita lebih meningkat ya, dari tataran ubudiyahnya kita, dari tataran muamalahnya kita itu lebih meningkat ya, lebih kedekatannya kita kepada Allah itu lebih dekat lagi ya, takarubnya kita kepada Allah itu lebih tinggi daripada hari-hari biasa yang memang tidak bisa kita pungkiri, yang akhirnya ya kita biasa-biasa aja. Nah, kalau kita bisa mengambil hikmahnya ya insya Allah pahalanya lebih besar ya dibandingkan dengan di luar pandemi ya. Di saat pandemi seperti ini gangguan begitu besar, banyak, keimanan kita terganggu oleh beraneka ragam macam problem, masalah ya. Ujian pun juga belum terselesaikan seperti ini ya, yang berakibat kepada tergoyahnya iman kita, akhirnya tidak kuat ya, yang akhirnya tidak mau berpuasa ya. Kita tidak ingin seperti itu ya. Justru malah pandemi seperti ini menjadi pelajaran yang sangat besar bagi kita semuanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih mencintai kita semuanya. Ya, diberikan umur panjang, akhirnya bisa bertemu dengan bulan Ramadan saat ini gitu loh. Ya, kemudahan sekarang kan begitu diberikan ya. Sekarang kan ada kelonggaran ya. Masjid mungkin bisa dibuka, kemudian untuk berjamaah sholat taraweh ya, sholat rawatib dan lain seterusnya, tentu sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ini yang harus kita perhatikan di saat pandemi seperti ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan kita untuk introspeksi diri ya, untuk introspeksi diri, karena pandemi ini belum berakhir ya. Artinya terus kemudian kelonggaran ini tidak kita manfaatkan dengan baik ya, bukan malah untuk berfoya-foya, tapi justru malah kita untuk berhati-hati dalam mendekatkan diri kepada Allah, supaya puasa ini penuh dengan hikmah, penuh dengan ampunan yang tentu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu Mas Eki yang dapat saya jawab dari beberapa pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Harapan kita semuanya Ramadan ini menjadikan pelajaran berharga bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan pula pandemi berakhir, kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya sebelum di saat pandemi. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Amir selaku narasumber kami. Semoga bulan suci Ramadan ini bisa kita lalui dalam masa pandemi ini, dan juga pastinya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari kami. Apabila ada tutur kata maupun kesalahan, mohon maaf.
Billahi fisabilil haq, wasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.